السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم kepada jamaah yang hadir, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat. Kita bersyukur diberikan oleh Allah hidayah dari Islam dan sunnah, dan masih banyak lagi nikmat yang lain yang wajib kita syukuri. Ikhwani fiddin, azakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang terakhir kita pembahasan poin yang ke-47. Dan yang kita bahas dari poin yang ke-47, poin yang ketiga. Di halaman 396, meninggalkan pelaksanaan hukum Allah. Jadi babnya bab berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, meninggalkan pelaksanaan hukum Allah Azza wa Jalla adalah fitnah yang besar, penyebab datangnya cobaan, bencana, perpecahan, kehinaan dan kerendahan yang menimpa seluruh umat ini secara bersama-sama maupun sendirian. Oleh karena itu tidak boleh menganggap remeh dan sepele masalah ini. Terakhir di kajian ini, pada 2 pekan yang lalu, saya bawakan satu hadis. Saya akan ulangi hadisnya karena pada 2 pekan yang lalu saya agak keliru dalam menyampaikan hadisnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Al-Hakim, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama, yaitu dari sahabat Abdullah bin Umar. An Abdullah bin Umar qala aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ma'syaral muhajirin khamsun idza tulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhun lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihi mutta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw wa lam yanqusul mikyala wal mizana illa ukhidhu bis sinina wa shiddatil ma'unati wa jawri sultani alaihim ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منئوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا
walam yanqudu ahdallahi wa ahdallahi saya ulangi, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama'i walaula al-bahaim lam yumtaru walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aydihim wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi wa yatakhayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada kami, lalu beliau bersabda, wahai sekalian kaum muhajirin, ada 5 hal yang jika kalian terjatuh ke dalamnya dan aku berlindung kepada Allah supaya kalian tidak menjumpainya. Yang pertama dari 5 itu, lam tadharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihi mutta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah tampak atau tersebar zina di satu kaum, atau tidaklah dilakukan perbuatan zina di satu kaum sehingga dilakukan secara terang-terangan, kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka ta'un atau wabah dan penyakit-penyakit yang tidak pernah menjangkiti generasi-generasi sebelumnya. Kemudian yang kedua, walam yanqusul mikyala wal mizana illa ukhidhu bisinina wa shiddatil ma'unati wa jawri sultani alaihim. Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan, kecuali mereka akan ditimpa paceklik, susahnya penghidupan, dan akan ditimpa kezaliman penguasa atas mereka. Yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama'i walaula al-bahaim lam yumtaru. Tidaklah mereka, yang ketiga, tidaklah mereka menahan zakat, tidak membayarnya, kecuali hujan dari langit akan ditahan dari mereka. Artinya hujan tidak turun, dan sekiranya bukan karena hewan-hewan, niscaya manusia tidak akan diberikan hujan, nggak akan turun hujan. Jadi turunkan hujan itu karena Allah akan memberikan kepada hewan. Kemudian yang keempat, walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aydihim. Yang keempat, tidaklah mereka melanggar perjanjian mereka dengan Allah dan Rasulnya, kecuali Allah akan menjadikan musuh mereka dari kalangan selain mereka, yaitu orang-orang kafir, berkuasa atas mereka, atas umat Islam. Lalu musuh tersebut mengambil sebagian apa yang mereka miliki. Yang kelima, wa ma lam tahkum a'immatum bi kitabillahi wa yatakhayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Yang kelima, dan ini yang jadi syahid dalam pembahasan tentang berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, yang kelima ini. Dan selama pemimpin-pemimpin mereka, pemimpin umat Islam, tidak berhukum dengan kitabullah, Al-Quran, dan mengambil yang terbaik dari apa yang diturunkan oleh Allah dari syariat Islam, melainkan Allah akan menjadikan permusuhan di antara mereka. Mereka terus bermusuhan di antara kaum muslimin. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Hakim, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah ahadits as-sahihah di juz yang pertama. Di sini Nabi SAW menyebutkan tentang 5 hal kepada kaum muhajirin. Yang pertama yaitu kalau sudah tampak perzinaan di mana-mana, dan sekarang ini sudah tampak perzinaan di mana-mana, di lokalisasi dan segala macam sudah.
itu akan tersebar di tengah mereka ta'un atau penyakit, wabah dan yang lainnya. Dan juga penyakit-penyakit yang tidak pernah menjangkiti generasi sebelumnya. Jadi penyakit itu akan terus, nggak akan berhenti penyakit itu. Yang berbagai macam penyakit yang belum pernah ada pada zaman dahulu. Karena yang kita lihat betul-betul sudah merajalela. Dan orang terang-terangan berbuat zina itu terang-terangan, homo terang-terangan. Bahkan di sini mereka tidaklah tampak perzinaan di satu kaum sampai mereka terang-terangan melakukannya. Mereka akan terkena ta'un dan juga penyakit-penyakit yang belum pernah ada sebelumnya. Kemudian yang kedua, di dalam mereka mengurangi timbangan, takaran dan timbangan, kecuali akan ditimpa paceklik. Dan juga susahnya penghidupan. Dan akan terjadi kezaliman penguasa atas mereka. Yang ketiga, yaitu tidaklah mereka menahan zakat harta mereka, melainkan akan ditahan hujan dari langit. Kalau bukan karena binatang ternak, Allah nggak akan turunkan hujan. Yang keempat, yaitu tidaklah mereka melanggar perjanjian mereka kepada Allah dan Rasulnya, kecuali Allah akan menjadikan musuh mereka dari kalangan selain mereka, yaitu orang-orang kafir berkuasa atas mereka. Lalu musuh tersebut mengambil sebagian dari apa yang mereka miliki. Artinya mereka menguasai negeri-negeri kaum muslimin. Diambil kekayaan negeri kaum muslimin oleh orang-orang kafir. Dan ini sudah terbukti di negara-negara Islam. Yang kelima, yang jadi syahid, wa ma lam tahkum a'immatum bi kitabillahi wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan tidaklah pemimpin mereka atau selama pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitabullah, dengan Quran dan sunnah, dan tidak mengambil yang terbaik dari apa yang Allah turunkan dari syariat Islam, melainkan Allah akan jadikan permusuhan di antara mereka. Artinya kaum muslimin terus ribut di antara mereka, berkelahi di antara mereka, bermusuhan di antara mereka terus menerus. Itu hadis yang tadi saya bacakan dari sahabat Abdullah bin Umar. Ada hadis yang lain yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khamsun bi khamsin. Qalu ya Rasulullah wa ma khamsun bi khamsin? Qala ma naqada qaumun al-ahda illa sullita alaihim aduwwuhum wa ma hakamu bi ghairi ma anzalallah illa fasha fihimul faqru wa la dhaharat fihimul fahishatu illa fasha fihimul maut wa la taffaful mikyala illa muni'un nabata wa ukhidhu bis sinina wala mana'u zakata illa hubisa anhumul qatru. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, 5 perkara yang dibalas dengan 5 musibah. 5 perkara akan dibalas dengan 5 musibah. Yang pertama, ma naqadha qaumun al-ahda illa sullita alaihim aduwwuhum. Tidaklah satu kaum menentang perjanjian kecuali musuh mereka akan menguasai, artinya menguasai umat Islam, berkuasa atas kaum muslimin atau menjajah negeri kaum muslimin atau yang lainnya. Yang kedua, wa ma hakamu bi ghairi ma anzalallah illa fasha fihimul faqru. Tidaklah satu kaum yang pemerintahnya berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan,
melainkan Allah akan menimpakan kepada mereka kefakiran. Jadi ketika negara itu tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka yang terbanyak di rakyatnya itu fakir, miskin, susah, sulit. Yang ketiga, walau dhaharat fihimul fahishatu illa fasha fihimul maut. Yang ketiga, tidaklah perbuatan keji, itu perzinaan atau homo telah terjadi merajalela, maka Allah akan turunkan kematian. Artinya banyaknya kematian. Kalau perzinaan ini sudah banyak, maka yang terjadi banyaknya kematian di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian yang keempat, wala taffaful mikyala illa muni'un nabata wa ukhidhu bis-sinin. Yang keempat, tidaklah mereka telah melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan, kecuali Allah akan cegah tumbuhnya tanaman, dan Allah akan timpakan kepada mereka paceklik. Artinya tanaman itu tumbuh tapi tidak normal, adanya penyakit-penyakit, ada hama dan segala macam. Kemudian ditimpa paceklik. Yang kelima, wala mana'uz zakata illa hubisa anhumul qatru. Dan tidaklah satu kaum menolak membayar zakat yang wajib kecuali pada mereka Allah akan timpakan musibah berupa tidak turunnya hujan atas mereka. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih Jami'us Shaghir dan juga dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Jadi syahid di sini yaitu yang kedua. Jadi kalau pemerintah itu tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka yang terbanyak kefakiran di tengah-tengah kaum muslimin. Dan ini ancaman dari Nabi SAW yang harus kita renungi, kita tetap berhati-hati, karena perbuatan dosa ini sudah banyak dilakukan oleh kaum muslimin, dari mulai doa yang paling besar apa? Syirik. Maka bukan mustahil Allah akan turunkan azab kepada kaum muslimin, yang kita wajib berhati-hati. Orang beriman itu selalu dalam hidupnya berjalan di antara dua sayap. Yang pertama khauf, yang kedua roja. Orang beriman berjalan di antara dua, al-khauf wa roja. Khauf, dia takut kepada Allah SWT, takut kepada azabnya, takut kepada siksanya, takut. Yang kedua raja, mengharap rahmat Allah SWT yang luas, mengharap ampunannya, mengharap kepada Allah agar dijauhkan dari malapetaka dan yang lainnya. Itu orang beriman, al-khauf war raja. Dan itu wajib kita orang beriman seperti itu. Sebab kalau kita lihat sekarang ini sudah semua dilakukan, dari mulai kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, perzinaan, riba, dan yang lainnya banyak sekali udah. Makanya orang beriman tetap wajib berhati-hati. Jangan sekali-kali merasa aman dengan adab Allah, nggak boleh. Dan itu termasuk dosa besar. Merasa aman dari adab Allah termasuk dosa besar. Kemudian putus asa dari rahmat Allah termasuk dosa besar. Dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan juga dalam kajian kitab Tauhid itu ada pembahasan tentang masalah itu. Nanti Anda melihat pembahasan kitab Tauhid. Sekarang kita masuk poin yang keempat dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang keempat, halaman 397. Hukum itu ada 3 jenis. Yang pertama, al-hukmul munazzal. Yang kedua, al-hukmul muawwal. Yang ketiga, al-hukmul mubaddal. Yang pertama, al-hukmul munazzal, arti hukum yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Itu syariat Allah Azza wa Jalla dalam kitabnya, itu dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya adalah kebenaran, dan ini yang harus dilakukan oleh seluruh kaum muslimin dan juga pemerintahan kaum muslimin. Arti mereka
wajib berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu yang pertama, hukum munazzal. Dan ini nasnya banyak dalam Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, al-hukmul muawwal, hukum yang ditafsirkan. Dan ini merupakan hasil dari ijtihad para imam mujtahidin yang berkisar di antara benar dan salah, serta antara satu atau dua pahala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza hakama al-hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajrani, wa idza hakama fajtahada thumma akhta falahu ajrun." Jika seorang hakim ingin memutuskan suatu hukum, lalu ia berijtihad dan ijtihadnya benar, maka ia mendapat dua pahala. Dan jika ia ingin memutuskan suatu hukum lalu ia berijtihad dan ijtihadnya salah, maka baginya satu pahala. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Baihaqi, Ahmad dari sahabat Amr bin As radhiyallahu anhuma. Jadi hukum muawwal ini artinya ijtihad dari siapa? Dari mujtahid, dari orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu artinya ulama yang mereka berijtihad tentang satu masalah yang mereka sudah mengerahkan semua kemampuannya, dilihat dari dalil Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih, ternyata tidak ada, kemudian dia berijtihad. Kalau ijtihadnya itu benar, dia mendapatkan dua ganjaran. Kalau ijtihadnya salah, dia dapat satu ganjaran. Jadi yang berijtihad ini di sini disebutkan al-hakim, artinya seorang hakim atau seorang ulama, dia berijtihad. Bukannya orang umum, bukan orang umum, bukan orang awam, tapi seorang hakim yang dia sudah melihat dari Al-Quran tidak ada, dari hadis tidak ada, kemudian dia berijtihad. Kalau benar dapat dua ganjaran, kalau dia salah dapat satu ganjaran. Kemudian yang ketiga, al-hukmul mubaddal. Ini kalau hukmul mubaddal ini justru yang banyak dibincangkan oleh sebagian kaum muslimin, yaitu hukum yang sudah dirubah, yang dilaksanakan oleh penguasa kaum muslimin yang tidak berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini yang jadi masalah. Ini yang kemudian timbulnya kelompok takfir, timbulnya khawarij dan yang lainnya. Makanya masalah ini wajib hati-hati. Jadi hukumul mubaddal itu hukum yang diubah ialah berhukum dengan selain yang diturunkan Allah. Jadi tidak berhukum dengan hukum Quran dan Sunnah, tidak. Dia pakai undang-undang bukan Islam, bukan. Dari undang-undang penjajahan dari Belanda atau yang lainnya. Nah, bagaimana tentang pelakunya yang berhukum dengan selain hukum Allah ini? Yaitu para ulama menjelaskan pelakunya dapat menjadi kafir atau zalim atau fasik sesuai dengan nas Al-Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Tiga Allah sebutkan di dalam surah Al-Maidah. Antum lihat di ayat 44, ayat 46, 47. Jadi orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu, maka dia kafir, zalim dan fasik. Artinya Allah menyebutkannya itu tiga tingkatan, enggak satu. Kan yang dibahas oleh takfiriyun cuma satu, itu kafir. Padahal Allah menyebutkannya tiga. Nanti untuk melihat dalam surah Al-Maidah, di situ disebutkan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Jadi ayat 44, ayat 45, kemudian di ayat 47, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun.
Yang pertama Allah sebutkan kafir di ayat 44-nya. Yang kedua Allah sebutkan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir, tuh yang pertama. Yang kedua di ayat 45-nya barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia zalim. Yang ketiga di ayat 47-nya wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikum fasiqun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan Allah dengan hukum Allah maka dia fasik. 3 disebutkan. Jadi tidak satu hukum, tidak. Ini tergantung dari pelakunya bagaimana dia berhukum. Dan ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan muridnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di akhir kitab Ruh. Al-Imam Ibnu Qayyim sekarang sudah ditahqiq 2 jilid ya. Diterbitkan oleh Dar Alamil Fawaid. Itu di bagian akhir sekali Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan wa ammal hukmul mubaddalu wa huwa al-hukmu bighairi ma anzalallah fala yahilu tanfidhuhu wala al-amalu bihi wala yasugu ittiba'uhu wa sahibuhu bainal kufri wal fusuqi wal zulmi. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang wafat tahun 751 Hijriah di akhir kitab Ar-Ruh, kitabnya beliau di juz yang kedua di bagian akhir kata beliau adapun hukum yang diganti, yang dirobah, yaitu hukum selain dari apa yang Allah turunkan, itu berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, maka tidak boleh dilaksanakan hukum itu, tidak boleh diamalkan, tidak boleh diikuti. Adapun orangnya, artinya pelakunya, hakimnya, penguasanya, itu keadaannya antara kufur, fasik dan zulm, tidak satu hukum gitu. Jadi antara kekufuran, kefasikan dan kezoliman. Lebih jelasnya kita lihat di sini. Yang kelima tentang keadaan orang yang berhukum dengan hukum selain yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala ada sebagai berikut. Poin yang kelima di halaman 398, keadaan orang yang berhukum dengan hukum selain yang diturunkan Allah Azza wa Jalla adalah sebagai berikut. Kalau ia meninggalkan hukum Allah Azza wa Jalla dan menganggap hal perbuatannya tersebut, atau karena memandang bahwasanya ia dibebaskan memilih dalam masalah ini, atau berpendapat bahwa hukum Allah Subhanahu wa ta'ala tidak layak untuk mengurusi problem-problem masyarakat, atau bahwa hukum selain hukum Allah lebih baik bagi mereka, maka orang ini kafir, keluar dari agama Islam setelah terpenuhi syarat-syarat dan tidak ada penghalang. Terpenuhi syarat-syarat dan tidak penghalang. Ini sudah kita bahas dalam prinsip Ahlussunnah wal Jamaah terhadap masalah kufur dan takfir. Sudah kita bahas ini. Ini sesuai dengan apa yang difatwakan oleh para ulama yang lurus dalam pemahaman agama. Kalau ia meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala karena hawa nafsu, maslahat, rasa takut, atau karena suatu penafsiran sementara ia mengakui hukum Allah itu dan ia yakin bahwa ia salah dan menyimpang, maka ia terjatuh pada kufrun asghar, kekufuran yang kecil, dan dianggap melakukan perbuatan yang lebih besar dosanya daripada makan riba, dan lebih besar pula daripada zina, lebih keras daripada minum khamar. Hanya saja kekafirannya adalah kufrun duna kufrin, kekafiran di bawah tingkat kekafiran sesungguhnya, yaitu kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Sebagaimana disampaikan oleh para imam salaf dan ulama-ulama mereka, nas yang paling jelas tentang kufrun duna kufrin adalah athar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat dalam surah Al-Maidah ayat 44, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan,
maka dia adalah orang kafir. Penjelasan mereka ini kafir dijelaskan karena perlu pada penjelasan. Diriwayatkan dari Ibnu Taus dari ayahnya, yaitu Taus bin Kaisan rahimahullah. Taus bin Kaisan rahimahullah berkata, Ibnu Abbas pernah ditanya oleh seseorang tentang tafsir ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Maka apakah orang yang melakukan demikian itu telah ia kafir, keluar dari agama Islam? Maka dijawab oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, idza fa'ala dzalika fahuwa bihi kufrun wa laysa kaman kafara billahi wal yawmil akhir. Jadi orang yang melakukan demikian maka ia kufur, namun tidak seperti orang yang telah kafir Allah dan Rasulnya. Tidak kafir seperti orang yang kufur kepada Allah dan hari akhir. Artinya kufrun duna kufrin. Kalau orang yang dia berhukum karena kebodohan, karena ketidaktahuan dia maka dia tidak dikafirkan. Tidak dikafirkan. Jadi nggak bisa langsung dikafirkan. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini yang dimaksud adalah kufrun dan riwayatnya sahih. Hampir seluruh kitab tafsir muat ini perkataan Ibnu Abbas. Seluruh kitab tafsir. Dan riwayatnya sahih. Para ulama sudah menjelaskan. Bahkan Syekh Ali Hasan sudah menulis ini. Syekh Ali Hasan, beliau tulisnya tahun 1989. Berarti masih awal-awal beliau menulis kitab-kitab. Beliau tulis ini, judulnya Al-Qaulul Ma'munu fi takhriji ma warada an Ibni Abbas fi tafsiri wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaikumul kafirun. Katabahu Ali bin Hasan Ali Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari rahimahullah rahmatan wasi'ah. Artinya beliau sudah menulis tentang riwayat Ibnu Abbas ini sahih yang dikumpulkan dari seluruh kitab tafsir gitu. Dan sanadnya sahih. Jadi Al-Qaulul Ma'mun fi takhriji ma warada an Ibni Abbas fi tafsiri wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaikumul kafirun. Bukunya tipis, Kutaibat ini Qaulul Ma'mun ini. Beliau sudah tulis 33 tahun yang lalu rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan beliau jelaskan bahwa riwayat-riwayat itu sahih. Adapun orang-orang harokin, orang-orang hizbiyin, takfirin mendhaifkan hadis itu. Artinya mendhaifkan akar ini. Karena maunya mereka semua penguasa kafir. Maunya mereka kafir udah. Kalau Ahlussunnah tidak. Ahlussunnah itu orang yang tahu tentang dalil dan paling sayang. Jadi Ahlussunnah itu a'lam bil haq, arham bil khalq. Dia sangat sayang. Kalau sudah kafir ya seperti yang mereka lakukan. Ya kalau sudah dikatakan penguasanya kafir, berarti mereka bebas untuk melakukan apa saja. Melakukan pembunuhan, pengeboman dan segala macam. Ini bukan dari Islam. Islam tidak mengajar demikian. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu pernah ditanya juga dengan pertanyaan yang serupa. Lalu beliau radhiyallahu menjawab, maka ia telah kufur dengan perbuatannya, namun tidak seperti orang yang kafir terhadap Allah, malaikat dan Rasulnya. Ini bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Katsir dan yang lainnya. Kalau Syekh Ali menulis kitab tipis ini Qaulul Ma'mun, kalau Syekh Salim nulis lebih tebal lagi, dibawakan semua keterangannya dalam kitabnya Qurratul Uyun fi Tashihi Tafsiri Abdullah bin Abbas.
Kemudian berkata Imam Ibnu Abil Izz Hanafi rahimahullah yang wafat tahun 792 Hijriah, harus dipahami yaitu bahwa berhukum dengan selain hukum Allah terkadang merupakan kekufuran yang mengeluarkan dari agama Islam, terkadang bisa merupakan kemaksiatan besar maupun kecil. Terkadang kekufuran di situ mungkin sebagai bentuk kiasan, mungkin juga sebagai bentuk kufur kecil menurut dua pendapat terdahulu. Hal itu tergantung kepada kondisi orang yang berhukum. Apabila ia berkeyakinan bahwa berhukum kepada hukum Allah itu tidak wajib, ada alternatif lain, atau ia meremehkannya meski ia yakin bahwa itulah hukum Allah, maka perbuatan tersebut merupakan kekufuran yang besar. Namun apabila ia yakin akan keharusan berhukum kepada Allah, dan dalam konteks yang terjadi ia juga menyadari hal itu, sementara ia melenceng sedang ia tahu bahwa dengan itu ia berhak untuk disiksa, maka orang yang bermaksiat itu disebut kafir, namun dalam bentuk kiasan saja atau kufur kecil, artinya kufrun duna kufrin. Tapi kalau ia tidak mengetahui hukum Allah, sementara ia sudah berusaha dan mengerahkan segala potensi untuk mengetahui hukum Allah, namun ia keliru, maka ia dianggap bersalah. Ia tetap mendapat satu ganjaran untuk ijtihadnya, sedangkan kesalahannya terampuni. Ini dalam syarah akidah At-Tahawiyah, nanti Anda bisa lihat. Jadi di sini Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi tidak langsung mengkafirkan. Ya, terkadang orang itu kafir, terkadang dia zalim, terkadang dia fasik, tergantung dari dia. Maka kembali kepada poin yang kelima tadi, antum perhatikan lagi, saya ulangi lagi di poin yang kelima di awal. Ini kan kita bahas masih poin kelima. Di awal itu perhatikan, kalau ia meninggalkan hukum Allah dan menganggap halal perbuatannya tersebut, atau karena memandang bahwasanya ia dibebaskan memilih dalam masalah ini, atau berpendapat bahwa hukum Allah tidak layak untuk mengurusi problem-problem masyarakat, atau bahwa hukum selain hukum Allah lebih baik bagi mereka, maka orang ini kafir, keluar dari agama Islam setelah terpenuhi syaratnya dan tidak ada penghalang. Artinya harus ada syarat, dan syaratnya sudah kita bahas. Nanti antum lihat di halaman 362. Syaratnya sudah kita bahas tentang hukum takfir ini. Itu ada syaratnya, orang itu bisa dihukumi kafir di halaman 364, 365 di footnote-nya. Syarat seorang bisa dihukumi kafir, yang pertama mengetahui dia dengan jelas. Artinya dia orang yang tahu tentang hukum Allah yang wajib dilaksanakan. Kalau dia tidak tahu, berarti tidak terpenuhi syaratnya. Yang kedua, dilakukan dengan sengaja, dengan sadar. Yang ketiga, tidak ada paksaan. Kalau seandainya satu aja dia tidak tahu, dia jahil, maka harus sampaikan hujah dulu kepada dia, tidak langsung dikafirkan. Sedangkan mawani'nya, penghalangnya, maksud penghalang-penghalang yang dapat menghalangi seorang dihukumi kafir, itu tidak mengetahui dia, atau dilakukan tidak sengaja, atau karena dipaksa. Tidak ada syaratnya. Jadi harus sampaikan hujah dulu kepada dia, tidak langsung dikafirkan. Dan ini urusannya urusan ya para ulama yang dekat dengan ulil amri untuk menyampaikan itu, untuk menegakkan hujah. Ya para ulama tanggung jawab yang dekat dengan ulil amri untuk mengingatkan ulil amri. Itu urusan mereka. Jadi kalau gampang-gampang mengkafirkan nggak ada manfaatnya. Yang ada ya kerusakan. Makanya disuruh kita untuk sabar dalam menghadapi ulul amri itu harus sabar. Dan nanti ada riwayat-riwayatnya yang kita akan bahas nanti tentang ulul amri di buku ini.
Kalau dia meninggalkan hukum Allah, itu yang pertama tadi, dikafirkan kalau terpenuhi syaratnya. Yang kedua, kalau dia meninggalkan hukum Allah karena hawa nafsu, karena melihat ada maslahat atau rasa takut, karena suatu penafsiran, sementara ia mengakui hukum Allah dan ia yakin bahwa ia salah dan dia menyimpang, maka dia terjatuh kepada hukum kufrun asghar. Tapi perbuatan dia berhukum dengan selain hukum Allah, itu dosanya dosa besar. Dosanya lebih besar daripada makan riba, dosanya lebih besar daripada zina, dosanya lebih besar daripada minum khamr. Tapi tetap kekafirannya dikatakan kufrun duna kufrin. Jadi kita nggak boleh meremehkan penguasa yang tidak berhukum dengan Allah, kita nggak boleh meremehkan. Tapi ini yang wajib melaksanakannya adalah para ulama untuk mengingatkan. Untuk mengingatkan itu para ulama. Kalau memang kita nggak tahu bagaimana alasannya mereka, ya jangan menghukumi, jangan menghukumi. Kita sabar aja. Yang sudah jelas, yang ada pada penguasa itu kezoliman, dan itu melekat di antara dari seluruh penguasa, yang melekat selalu ada kezoliman terhadap rakyatnya. Tidak berhukum dengan hukum Allah, itu umum. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun. Dan juga mereka fasik. Ketika kafir, itu kita wajib berhati-hati, karena kafir itu mengeluarkan orang dari Islam. Berarti dia, kalau dikatakan dia kafir, dia kalau dia meninggal disolatkan atau tidak? Tidak, karena kafir. Beda dengan zalim atau fasik. Kalau kafir berarti keluar dari Islam. Kalau meninggal, dia tidak disolatkan, kemudian dikuburkan di pemakaman orang-orang kafir. Kalau dia kafir berarti dia di hari kiamat tempatnya di mana? Neraka, kekal selama-lamanya. Yang itu yang diyakini oleh siapa? Khawarij. Gitu. Makanya nggak gampang tuh mengkafirkan orang, berat. Ketika mengatakan penguasa ini kafir, berat hukumannya. Mengeluarkan seorang dari Islam bukan masalah kecil. Sedangkan dia tidak tahu dan dia belum menyampaikan, belum bertemu dengan penguasa. Itu kan urusannya para ulama yang menyampaikan itu. Kalau kita sudah menyampaikan kemudian dia tidak mau terima, urusan dia dengan Allah. Kan ada riwayat-riwayat yang menjelaskan demikian. Antum lihat di halaman 568. 568. Poin yang ke-74. Poin yang ke-74. Jadi Ahlussunnah menasihati pemerintah dan dengan cara yang baik, tidak mengadakan provokasi dan tidak mengadakan penghasutan, karena nggak ada manfaatnya. Artinya mengkritik penguasa terus menerus nggak ada manfaat sama sekali. Bolehnya orang memberikan nasihat, ya datang kepada penguasa, bukan di mimbar, bukan ditulis di buku, bukan disampaikan melalui sekarang ini media sosial, bukan, nggak boleh. Jadi prinsip Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengadakan provokasi, tidak mengadakan penghasutan untuk memberontak kepada penguasa, meskipun penguasa itu berbuat kezaliman. Tidak boleh melakukan provokasi, baik dari atas mimbar, tempat khusus ataupun umum dan media lainnya, karena yang demikian menyalahi petunjuk Nabi Muhammad SAW dan salafus saleh. Rasulullah SAW bersabda, "Man arada an yansaha li dhi sultanin fala yubdihi alaniyatan walakin ya'khudh bi yadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu fadhak wa illa kana qad adda alladhi alayhi." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah ia menampakkan dengan terang-terangan. Hendaklah ia pegang tangannya lalu menyendiri dengannya. Jika penguasa itu mau mendengar nasihat itu, maka itu yang terbaik. Dan bila si penguasa itu enggan, tidak mau menerima, maka sungguh ia telah melaksanakan kewajiban amanah yang dibebankan kepadanya.
Ini riwayat sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya, dan Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari sahabat Iyad bin Gunm radhiyallahu an. Jadi ini hadis Nabi yang sahih menjelaskan kalau orang mau menasihati penguasa jangan ditampakkan, bukan di media sosial, bukan di Facebook, bukan di Twitter, bukan yang lainnya, bukan. Tapi sampaikan langsung ketemu gitu. Atau dia kirim surat langsung kepada presiden atau kepada raja atau penguasa, bukan di tempat umum, nggak boleh, haram hukumnya dan termasuk dosa besar karena menimbulkan fitnah kepada rakyat, membuat rakyat itu benci kepada penguasa. Ini mengadakan penghasutan, provokasi, dan nggak boleh dalam Islam. Sedangkan Ahlus Sunnah, yang harus kita ingat bahwa Ahlus Sunnah tidak suka, tidak rela dengan kezaliman dan kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa atau lainnya. Akan tetapi cara mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa dan cara menasihati penguasa harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Kita nggak redo dengan kezaliman sama sekali, tapi caranya harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Rasulullah SAW di antara tanda kenabian beliau sudah sampaikan belum bahwa nanti ada penguasa yang zalim? Ada nggak? Ada, banyak hadisnya. Nabi diberitahu oleh Allah dan Nabi sudah sampaikan kepada para sahabat tentang adanya penguasa-penguasa yang zalim. Dan sudah kita bahas di majelis ini juga tentang imaratus sufaha, tentang pemimpin-pemimpin yang bodoh, pemerintahan yang bodoh, sudah saya bawakan. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh banyak imam. Makanya kita harus memahami tentang itu. Jangan kita sama dengan orang umum, ikut media sosial, ikut nyebarkan. Kalau ada penguasa yang salah, sebarkan. Gak boleh dalam Islam, gak boleh. Sebab, antum perhatikan lagi, kita lanjutkan di poin ke-74 ini. Di halaman 569. Menjelek-jelekan penguasa, membeberkan aibnya, serta menyebutkan kekurangannya, menampakkan kebencian kepadanya di hadapan umum atau melalui media lainnya, dan mengadakan provokasi. Hal tersebut bukan cara yang benar. Bahkan cara ini menyalahi petunjuk Nabi Muhammad SAW. Berdosa karena menyalahi sunnah, menimbulkan kerusakan dan bahaya yang lebih besar, serta tidak ada manfaatnya. Orang yang melakukan hal demikian akan dihinakan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Dihinakan oleh Allah, nggak ada manfaatnya. Sekarang antum ngomong apa aja tentang kejelekan penguasa, nggak ada manfaatnya. Siapa yang mau dengar? Atau yang ikut di channel antum 1 juta orang, nggak ada manfaatnya. Semakin banyak yang nulis, yang ikut, antum semakin banyak apanya? Dosanya. Semakin banyak dosanya, nggak ada manfaat sama sekali. Nabi sudah memberikan solusi, datangi kalau memang bisa untuk datangi. Kalau nggak, antum kirim surat kepadanya. Enggak, ya sudah diam, bagus diam. Karena nggak ada manfaat juga. Antum ceritakan semua aibnya penguasa, nggak akan merubah sesuatu sama sekali. Ya tetap berkuasa dan nggak ada perubahan sama sekali. Tapi antum dosa dan terus berdosa besar, bukan dosa kecil. Rasulullah SAW bersabda, man akrama sultanallahi tabaraka wa ta'ala fid dunya akramallahu yaumal qiyamah, wa man ahana sultanallahi tabaraka wa ta'ala fid dunya ahanahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memuliakan penguasa di dunia, maka Allah akan memuliakannya pada hari kiamat. Itu yang benar itu. Antum di robah itu kalimatnya salah. Yang benar, barang siapa yang memuliakan penguasa di dunia, maka Allah akan memuliakannya pada hari kiamat. Itu yang benar kalimatnya. Barang siapa yang memuliakan penguasa dunia, maka Allah akan memuliakannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menghinakan penguasa di dunia, maka Allah akan hinakan dia pada hari kiamat. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat
dari Abu Bakar dari Nufai bin Al-Harith dari Nufai bin Al-Harith radhiyallahu anhu. Hadis ini hasan dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Imam Ibnu Abi Asim, di situ juga ada kesalahan itu. Imam Ibnu Abi Asim, kurang abi di situ. Imam Ibnu Abi Asim rahimahullah di dalam kitabnya Sunnah memberikan bab apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW yang memerintahkan untuk memuliakan penguasa dan melarang keras untuk mengkhianatinya, dilarang keras untuk menghinakannya. Kemudian Nabi SAW menyuruh kepada kita untuk bersabar terhadap kezaliman penguasa, dan kesabaran itu Allah akan berikan ganjaran yang besar. Jadi Nabi sudah mengingatkan untuk sabar menghadapi penguasa, sabar. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man kariya min amri syai'an falyasbir alaihi, fa innahu laysa 'adun minan nasi kharaja min sultani shibran, famata alaihi illa mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang tidak menyukai sesuatu dari pemimpinnya, maka hendaklah ia sabar. Pasti dari pemimpin, penguasa itu ada yang nggak suka, banyak yang nggak suka dari perbuatannya dia, dari kebijakannya, dari hukumnya, dan segala macam loh. yang kita nggak suka, disuruh sabar, sebab tidaklah seorang manusia keluar dari penguasa lalu ia mati di atasnya, melainkan ia mati dengan kematian jahiliyah. Itu kematian tanpa pemimpin. Orang jahiliyah nggak ada pemimpinnya. Hadis ini sahih riwayat Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa mentaati pemimpin secara ma'ruf merupakan salah satu dasar utama akidah. Dari sini para imam salaf memasukkannya dalam kitab-kitab akidah. Hampir seluruh kitab akidah pasti menyebutkan dan menjelaskan tentang wajibnya taat kepada ulil amri. Ketaatan ini termasuk kewajiban syar'i atas setiap muslim, karena ini merupakan perkara asasi untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban di dalam negeri kaum muslimin. Ada beberapa hadis yang belum saya masukkan, dan insya Allah nanti saya akan masukkan di buku ini. Itu hadis dari Zubair bin Adi. Dia berkata, kami mendatangi Anas bin Malik, kemudian kami mengeluh dengan apa yang kami dapati dari Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini seorang amir yang zalim. Dia sudah membunuh kurang lebih 120.000 kaum muslimin di zaman itu. Ya tahunnya tahun sekitar tahun 60-an Hijriah gitu. Sudah dia membunuh 120.000. Itu disebutkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya. Dia zalim. Dan para ulama menyebutkan bahwa dia zalim. Tapi nggak ada yang mengatakan dia kafir. Zalim dia. Dan menumpahkan darah dia. Zalim. Anas bin Malik radhiyallahu mengatakan kepada para tabi'in yang datang mengeluhkan tentang Hajjaj bin Yusuf ini. Dan ini ada beberapa orang yang dibunuh dari orang-orang yang utama, yang mulia. Seperti dia membunuh Abdullah bin Zubair, membunuh Sa'id bin Jubair, dan yang lainnya banyak orang-orang yang utama yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Anas bin Malik mengatakan, isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu asharru minhu hatta talqaw rabbakum. Qala sami'tu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, isbiru, sabarlah. Tidaklah datang kepada kalian satu zaman melainkan zaman itu yang sesudahnya lebih jelek, sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Aku mendengar hadis ini dari Nabi kalian. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Kitabul Fitan, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan yang lainnya.
Kemudian hadis ini Nabi menyebutkan la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladzi ba'dahu asyarr minhu. Tidak datang suatu zaman melainkan yang sudahnya lebih jelek. Artinya yang pertama yang terbaik ya zaman Nabi SAW. Para sahabatnya merupakan khairun nas, sebaik-baik manusia. Kemudian setelah itu khulafaur rasyidin, itu yang terbaik. Tapi kemudian setelah khulafaur rasyidin, nah mulai itu berkurang. Terus seperti itu. Mesti keadaan yang sesudahnya dari penguasa lebih jelek. Dan setelah itu zamannya muluk, raja-raja dari Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah, terus kezaliman yang luar biasa itu. Maka disuruh kita untuk apa? Sabar, isbiru. Kemudian juga Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, innakum satalqauna ba'di atharatan fasbiru hatta talqauni 'alal haud. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kalian akan menemukan sesudah wafatku athara. Athara itu penguasa yang dia mementingkan dirinya sendiri, tidak ngurusin rakyat. Pokoknya dia mengumpulkan kekayaan untuk dia sendiri dan keluarganya. Rakyat masa bodoh miskin, itu athara namanya. Makanya kata Nabi, fasbiru, sabarlah kalian hatta talqauni al-haud, sampai kalian bertemu aku nanti di telaga. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dari Abdullah bin Zaid bin Asim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi antum perhatikan bahwa keadaan penguasa itu semakin jauh dari masa kenabian, semakin jauh dari masa khulafaur rasyidin, semakin jauh dari Quran dan Sunnah. Itu mesti udah. Ini sunatullah, Nabi menyebutkan. Jadi Nabi sudah menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa wa ba'dahu syarrun minhu. Dalam riwayat yang lain di Sahih Bukhari asyar, dalam riwayat yang lain disebutkan syarrun minhum. Tidaklah datang satu zaman melainkan yang sudahnya dari zaman itu lebih jelek daripada sebelumnya. Jadi penguasa yang ada itu mesti sesudahnya lebih jelek, nggak akan lebih bagus. Secara umum demikian. Ini yang bersabda Rasulullah SAW. Jadi jangan antum berharap, oh nanti insya Allah penguasa yang ada mesti lebih baik, nggak mungkin. Mesti lebih jelek. Karena nasnya seperti itu. Ada yang baik ya paling satu atau dua, yang lainnya jelek. Contoh, setelah Khulafaur Rasyidin, kemudian setelah itu dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Yazid bin Muawiyah dan seterusnya. Tapi kemudian setelah itu ada siapa di situ? Tahun ke-100 siapa? Umar bin Abdul Aziz, penguasa yang adil, nggak jelek dia, adil. Tapi setelah itu kemudian jelek lagi. Jadi ada seperti itu. Jadi tetap kita wajib untuk apa? Untuk memuliakan penguasa, jangan dijelekkan. Yang ada ketika menghadapi penguasa yang zalim, yang ada apa? Ada kewajiban ibadah itu apa? Sabar. Sabar. Sudah sabar. Yang bisa kita laksanakan sebagai rakyat, laksanakan. Kita sholat nggak dilarang, Jumat nggak dilarang, pengajian nggak dilarang. Selama itu tetap jalankan, gitu. Dan kita masih bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain. Adapun hak kita tidak terpenuhi, ya kita sabar, gitu. Kita disuruh sabar. Tapi menjelekkan penguasa, membuka aib penguasa, ini nggak ada manfaat sama sekali. Dan tidak akan merubah sesuatu, nggak akan merubah sesuatu. Yang ada kepuasan aja, puas gitu. Dan senang orang kalau ada orang menjelekkan penguasa. Itu pengajian yang hadirnya ribuan, gitu. Senang dia. Seperti zaman dulu ada yang seperti itu. Tapi nggak ada manfaat, nggak ada perubahan sama sekali. Yang ada mafsadah. Penguasa dengan kekuatannya, dia akan penjara si dai. Kemudian apa? Akan membunuh orang-orang yang melawan penguasa itu.
Yang ada suruh sabar. Dan ini di bab-bab selanjutnya di 75 dan lainnya itu saya jelaskan tuh untuk sabar. Ke 76 ini bab-bab ini nanti bab-bab penting yang harus kita pahami. Jadi buku ini menjelaskan tentang kewajiban kita mentaati ulul amri, karena kalau kita lihat sepanjang sejarah terjadinya pertumpahan darah sepanjang sejarah dengan sebab mereka tidak taat kepada ulul amri. Gitu. Makanya disuruh sabar sepanjang sejarah. Ketika orang sudah memberontak, ya udah pertumpahan darah. Dan itu lama waktunya, bukan setahun 2 tahun. Contoh udah banyak. Contoh yang belakangan aja, umpamanya di yang tahun 2009, 2010, ya seperti Mesir, kemudian Syria, kan ketika berontak terus sampai sekarang, pertumpahan darah nggak berhenti itu. Dan ratusan ribu kaum muslimin yang mati, belum yang lapar, yang mengungsi dan segala macam. Makanya disuruh sabar. Ketika orang memberontak itu nggak ada manfaatnya. Kan awalnya sebelum memberontak apa dulu yang mereka lakukan? Enggak, yang tadi yang kita bahas. Sebelum mereka memberontak apa dulu? Mengkafirkan penguasa. Itu yang kita bahas. Sebelum mereka memberontak, mereka kafirkan dulu penguasa. Pokoknya kafir. Setelah udah menyatakan kafir, karena kafir penguasa, kita harus berontak. Itu yang terjadi. Dan di Indonesia sudah berkali-kali, dari mulai zaman Soekarno yang seperti ini. Dan gak ada manfaatnya sama sekali. Yang ada pertumpahan darah. Disuruh kita sabar. Disuruh kita sabar. Makanya orang beriman itu kita harus sabar. Gitu. Yang paling penting kita dalam kondisi yang seperti ini sabar dan banyak mendekat kepada Allah. Adanya penguasa yang zolim dengan sebab apa? Dosa kaum muslimin. Adanya penguasa yang zolim dengan sebab dosa-dosa kaum muslimin. Kalau dosa kaum muslimin dilakukan apa? Tobat kepada Allah. Tobat. Bukannya memberontak. Tobat. Kita ini banyak dosanya. Kenapa Allah angkat penguasa yang zolim, yang tidak sayang kepada rakyatnya? Ya karena umat Islam berdosa. Wajib bertobat kepada Allah, memperbaiki diri. Itu yang paling penting. Kita harus memperbaiki diri. Yang wajib bagi kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai yang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Itu yang paling penting sekarang ini. Kita urus diri kita, keluarga kita. Itu jaga. Didik mereka di atas Islam dan Sunnah. Itu kewajiban kita semuanya. Nggak usah urusin penguasa. Kita nggak akan mampu sama sekali. Dan atau orang-orang yang di atas juga yang suka bermain dengan politik juga nggak akan mampu. Dan sia-sia waktunya habis gitu. Mencari kesalahan penguasa, nggak ada manfaatnya. Yang ada dia hancur dengan dirinya. Dia nggak ngurus dirinya, nggak ngurus istrinya, nggak ngurus anaknya, hancur semuanya. Dan itu terjadi. Kan pelajaran harus kita ambil pelajaran. Allah memerintahkan fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai pandangan yang tajam. Orang yang berpikir harus mengambil pelajaran. Di Indonesia dulu banyak, udah puluhan. Bukan sekali 2 kali, dari zaman Soekarno, zaman Soeharto apalagi. Dai-dai yang menjadikan penguasa. Akhirnya dibasmi semuanya. Dipenjara semuanya, yang dibunuh juga banyak. Ratusan orang, bahkan ribuan. Bukan sedikit. Itu pelajaran. Syekh Utsaimin rahimahullah pernah memberikan nasihat kepada anak muda. Antum ini apa? Kehebatan antum ini mengkritik penguasa. Antum punya apa persiapannya? Kalau antum sekarang kafirkan penguasa, antum mau memerangi penguasa, yang antum miliki apa? Antum punya pisau dapur, kata Syekh Utsaimin. Antum punya pisau dapur? Nggak bisa. Sedangkan penguasa punya senjata yang lengkap. Yang ada sabar. Ini kan orang-orang yang mau memberontak, Syekh Utsaimin dulu ingatkan rahimahullah. Ini 30 tahun yang lalu, 35 tahun yang lalu diingatkan. Antum nggak ada manfaatnya. Tetap sebagian memberontak. Sampai di zaman beliau itu sampai ada yang kemudian meledakkan bom di Riyadh, ditangkap dan akhirnya semuanya kena. Para dai-nya juga. Enggak ada maslahat sama sekali. Jadi yang ada sabar, itu kewajiban kita sabar. Dan itu juga merusak. Islam nggak pernah mengajarkan itu.
pengkafiran, merusak bangunan, ngebom, nggak ada dalam Islam. Itu bukan ajaran Islam. Dan saya udah berkali-kali sampaikan, sampai termasuk cabang iman itu apa kata Nabi yang paling rendah? Imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Kalau ada duri, ada besi, ada pecahan kaca, kita suruh singkirkan. Nggak mungkin kalau Islam sudah mengatakan begini, nggak mungkin Islam menyuruh untuk mengganggu kaum muslimin, meledakkan bom, nggak mungkin. Sedangkan duri aja harus kita singkirkan dari jalan. Ini harus dipahami. Dan kalau kita udah bicara seperti ini, bahwa justru inilah prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Tapi tetap aja dari orang-orang munafikin, dari orang-orang mujrimin, menuduh dakwah salaf apa? Radikal, keras. Berarti di buku ini udah pembahasannya jelas nih, bagaimana sikap kita kepada penguasa yang zalim. Nanti apalagi kalau kita baca nih, dalilnya tambah banyak ini, dalilnya tambah banyak gitu. Dan saya tambahkan dalilnya insya Allah banyak sekali yang disuruh kita sabar, karena nggak ada manfaatnya. Kekuatan penguasa luar biasa, kita lemah, yang ada sabar. Doakan kebaikan untuk mereka. Ketika bangun tengah malam, kita doakan kebaikan. Mudah-mudahan ada kebaikan buat mereka. Kita juga yang pertama kali doakan buat diri kita, keluarga kita, orang tua kita. Makanya kata Fudail bin Iyad, kalau ada doa yang mustajab, aku doakan buat siapa? Penguasa. Karena manfaatnya buat seluruh rakyat. Kalau doa kejelekan nggak ada manfaatnya. Kalau kita doakan, insya Allah akan ada perubahan. Tapi kalau kita kritik, melawan, nggak akan ada perubahan. Yang ada tambah kekacauan. Jadi ajaran Islam ini, Masya Allah, justru ajaran Islam ini sayang kepada umat. Gitu. Ya, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan dan bermanfaat untuk saya sekalian. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.